Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Baby Sister. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, saya akan menyapa-nyapa terlebih dahulu kepada para pendengar setia Ngulik Horor. Semoga kalian selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan terutama kalian semoga mendapatkan rezeki yang barokah melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita ataupun buat kalian semua yang mendengarkan cerita yang sangat menyeramkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Dahulu saat Jakarta belum menjadi kota besar seperti sekarang, Jakarta Utara yang dahulunya merupakan rawa-rawa, hidup seorang wanita dengan anak laki-lakinya yang baru berusia 3 tahun. Wanita itu hidup di sebuah gubuk kecil yang sangat terpencil, jauh dari kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat takut dan benci melihat keadaannya yang sangat buruk rupa, dengan kulit yang berkudis dan terus mengeluarkan getah bening. Suaminya pergi meninggalkan begitu saja tanpa ada kabar. Jadilah dia dirawat sendiri anaknya dalam keadaan serba kekurangan. Demi menafkahi anaknya, wanita itu mengemis meminta makanan kepada orang-orang. Namun kenyataan memang kejam. Tak ada satupun di antara mereka yang memperdulikannya. Mau tak mau dia mencari makanan di tempat-tempat pembuangan sampah, berharap mendapatkan makanan sisa yang baru saja dibuang. Begitulah keadaannya. Setiap hari demi memberi makan anaknya, mengiba dan mengais-ngais sampah. Keadaan anaknya semakin hari semakin memprihatinkan, karena tidak cukupnya gizi yang diterima oleh sang anak. Saat dia pulang membawa makanan sisa, dia mendapati anaknya tengah terlelap. Dia pun membangunkan anaknya untuk makan. Namun anaknya hanya diam saja. Tubuh kurus anak itu diguncang, namun tak juga bangun. Dengan berlinangan air mata, wanita itu mendekap anaknya. Saat kehilangan anak yang sangat disayanginya, belum cukup derita yang dilaluinya. Sepeninggal suaminya tersebut, anaknya pun harus pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Sedih, kesal, marah bercampur aduk dalam perasaan wanita itu. Dia marah pada kenyataan tak pernah berpihak kepadanya. Dia lelah dengan semua derita yang dijalaninya dengan sabar, namun berbuah kesengsaraan. Malam itu, wanita itu terus mendekap anaknya yang sudah tak bernyawa, seakan tak rela anaknya mati. Hembusan angin kencang menghantui pintu gubuknya hingga terbuka lebar-lebar. Tampak sosok perempuan cantik dengan gaun putih tengah berdiri di depan pintunya. Tiba-tiba wanita itu berkata, "Siapa kau?" Tanya wanita itu kaget sambil terus memeluk anaknya. "Aku Nyai Ronggowulan. Aku datang untuk membantumu," ujarnya tersenyum. "Aku tidak butuh bantuan. Semua orang sama, tak pernah mau memandang kami," sahut wanita itu.
Aku tahu semua derita yang kau alami. Suamimu yang pergi meninggalkanmu, serta teluh yang kau terima dari orang dekatmu, sampai kau harus menanggung malu. Aku akan membantumu menjadi wanita cantik seperti dahulu. Aku akan membantumu membalaskan dendammu, tawar Nyai Ronggowulan. Dari mana kau tahu semua itu? Tanya wanita itu heran. Adinda, aku mengetahui semua tentangmu, melebihi dirimu sendiri, sahutnya menyebutkan nama wanita itu. Apa yang bisa kau bantu? Perlahan Adinda mulai tenang. Aku akan membantumu menjadi cantik seperti dulu, dan membalaskan dendammu pada mereka yang telah mencampakkanmu, ujar Nyai Ronggowulan. Adinda bimbang. Dia masih sedih dengan kepergian anaknya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Adinda angkat bicara. Baik Nyai, apa yang harus aku lakukan? Tanya Adinda. Nyai Ronggowulan pun memberinya sebutir batu berwarna hijau terang. Telan batu itu, maka kau akan kembali cantik dan memiliki kekuatan yang mampu membuat semua lelaki tunduk kepadamu. Tapi dengan syarat. Nyai Ronggowulan menghentikan omongannya. Apa syaratnya Nyai? Ujar Dinda tidak sabar. Kau harus memakan daging dan jantung anak-anak berusia 10 tahun setiap purnama ke-14 setiap 5 tahun sekali. Karena kecantikan dan kekuatanmu akan pudar setiap 5 tahun jika kau tidak memakan daging anak-anak, jelas Nyai Ronggowulan. Adinda tercekat mendengar persyaratan itu. Bagaimana mungkin dia memakan daging mentah-mentah seorang manusia? Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Adinda menyanggupinya. Baiklah, telan batu itu sekarang Adinda, perintah Nyai Ronggowulan. Adinda pun menelan batu itu. Seketika matanya berubah hijau. Mulailah dengan daging anakmu Adinda. Ucap Nyai Ronggowulan, lalu berubah mengerikan, menampakkan wujud aslinya menjadi manusia setengah buaya dengan wajah yang mengerikan. Matanya besar, taringnya tajam menjulang hingga leher dan matanya. Lidahnya menjulur-julur sampai keluar. Adinda yang sudah dirasuki iblis dari batu itu, tanpa perasaan melahap anaknya sendiri, memakan dengan rakus setiap organ yang dia keluarkan dari tubuh anaknya. Setelah itu pagi pun menjelang. Adinda terbangun dan merasakan ada yang menempel di tangan, mulut, dan badannya, lengket berbau anyir. Adinda tersentak kaget melihat tubuhnya penuh darah, namun tak ada lagi kudis yang menempel di kulitnya. Dia menoleh ke kiri mencari anaknya, dan tidak! Adinda menjerit histeris melihat anaknya yang tinggal tulang tanpa daging. Tersisa juntayan usus di antara tulang itu. Tubuhnya tiba-tiba lemas ketika. Perjalananmu baru dimulai Adinda, terdengar bisikan di telinganya. Sementara di sisi lain, terlihat rumah yang sangat besar. Tak heran kalau pemiliknya adalah orang yang kaya juga. Halamannya begitu luas ditanami tanaman hias yang tertata rapi. Nampak beberapa mobil mewah berjejeran di halaman rumah itu. Tiang-tiang kokoh menjulang tinggi pada rumah berlantai 3. Benar-benar sebuah istana impian. Nyari siapa, Neng? Satpam rumah itu menyapa dengan ramah. Sukiryo, nama yang tertera di atas saku sebelah kanannya. Begini Pak, saya disuruh kepala penyalur pembantu dan baby sister untuk datang kemari. Apa benar ini rumah Pak Suryo? Jawabku seramah mungkin. Oh, baby sister ya? Tadi Tuan sudah pesan sama saya, kalau ada yang datang langsung disuruh masuk saja. Karena kebetulan Tuan sedang di rumah.
"Silakan masuk, Mbak," sahut Pak Sukiryo, lalu mengantarku menemui Pak Suryo, seseorang konglomerat di kota ini. "Permisi Tuan, ini orangnya sudah datang," ucap Pak Sukiryo pada Pak Suryo yang sedang membaca koran di ruang tamunya. "Oh, silakan duduk," ucap Pak Suryo mempersilakanku duduk di kursi yang ada di depannya. "Silakan Mbak," Pak Sukiryo menambahkan, lalu kembali ke posnya di dekat pagar pintu masuk rumah itu. "Terima kasih Pak," sahutku sebelum dia berlalu. "Nama kamu siapa?" Pak Suryo membuka pembicaraan. "Saya Adinda Mailasari, Pak." "Berapa usia kamu?" 21 tahun, Pak." "Apa pekerjaan kamu sebelumnya?" "Saya baby sister, Pak." "Kamu siap bekerja di sini?" "Siap, Pak." "Baiklah kalau begitu. Bisumi!" Pak Suryo memanggil pembantunya, dan tak lama orang yang dipanggil pun datang. "Tunjukkan kamar Adinda. Dia baby sister yang akan mengasuh Rangga dan Ringgo." "Baik Tuan," sahut Bisumi, lalu mengantarku menuju kamar pembantu yang ada di bagian belakang rumah itu. Di sisi lain, terlihat anak Pak Suryo, Rangga dan Ringgo. "Rangga, Ringgo, ayo makan." "Hore, makan!" sahut dua anak kembar itu. 3 bulan di sini, mereka sudah akrab sekali denganmu. Berbeda dengan yang lain yang tak pernah bertahan selama mengasuh mereka. Sejak kematian ibu mereka, mereka jadi kurang kasih sayang seorang ibu di usia mereka yang masih sangat kecil. "Aku harap kamu bisa membantu saya," ujar Pak Suryo sebelum berangkat kerja dan mengantar Rangga dan Ringgo pergi ke sekolah. "Aku sudah 3 bulan di sini. Syukurlah, mereka berdua sudah akrab denganku. Tak seperti awal aku di sini, mereka tak mau menerima seorang wanita selain mama mereka. Di usia yang masih 9 tahun, mereka harus kehilangan seorang ibu akibat suatu kecelakaan. Hari ini seperti biasa, rumah semegah ini sepi di siang hari. Hanya ada aku, Bisumi, Pak Sukiryo di pos depan, dan Bang Ramli tukang kebun. Di dapur, Bisumi tengah menyiapkan menu makan siang. "Wah, baunya enak banget, Bi," celetuku. Neng Dinda bisa aja," jawab Bisumi. "Bi, kalau boleh tahu, kenapa Tuan Surya belum cari pengganti istrinya? Usia Tuan Surya kan masih tergolong muda, Bi. Tampan, mapan, baik lagi, Bi." "Tuan Surya itu sayang banget sama istrinya, Non. Dulu keluarga ini bahagia. Nyonya Lisna itu orangnya baik, cantik, istri idaman yang berbakti kepada suami. Tapi suatu kecelakaan terjadi hingga merenggut nyawa Bu Lisna. Waktu Tuan Surya dan keluarga pergi berlibur, rem mobil Tuan Surya blong, sampai akhirnya menabrak tiang listrik di pinggir jalan, Non. Rangga, Ringgo, dan Tuan Surya selamat. Namun Nyonya mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, Non." Jelas Bisumi menerawang tragedi yang menimpa Tuan Surya. Tuan Surya masih belum bisa menerima siapapun untuk menjadi pengganti istrinya, Non. Mungkin takkan mencari pengganti. Tuan Surya dan Nona Lisna adalah pasangan serasi. Lanjutnya lagi, "Siapa ya, Bi, kira-kira orang yang mau mencelakakan Tuan Surya?" tanyaku menerawang. "Di dunia pasti selalu ada orang yang tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, Non," jawab Bisumi. "Din din." Suara klakson mobil Tuan Surya terdengar sampai ke dapur. Aku pun membantu Bisumi menyelesaikan santapan siang Tuan Surya. "Mbak Dinda!" teriak si kembar memasuki rumah. "Wah, udah pulang ya? Gimana sekolahnya?" tanyaku pada mereka berdua. Mereka pun berceloteh menceritakan hari serunya di sekolah.
Begitulah mereka sepulang sekolah, dengan antusias menceritakan apa yang mereka alami di sekolah. Di sisi lain, aku tak bisa menunggu lama lagi. Tubuh ini mulai kembali ke bentuk semua secara perlahan. Waktunya sudah hampir habis. Bik Sumi pulang kampung karena anaknya sakit. Bang Ramli juga izin pulang karena istrinya melahirkan. Tinggallah aku dan Pak Sukriyo. Kalau siang begini, inilah saatnya. Tiba-tiba, Tuan Surya mengerang, namun mulutnya tersumpal. Rangga dan Ringgo pun sudah terikat tak jauh darinya. Di gudang belakang rumah belakang itu mereka tersekap. Ruang pengap dengan tumpukan barang-barang bekas. Mereka terikat di pojok ruangan itu. Aku mendekati mereka dan membuka sumpalan di mulut Tuan Surya. Apa yang kau lakukan, Dinda? Surya bertanya dengan suara meninggi. Aku hanya butuh anakmu, Tuan, agar aku tetap awet muda. Tawaku menggelegar. Apa maksudmu? Aku butuh daging balita untuk membuatku selalu awet muda, Tuan. Apa yang kau bicarakan? Aku akan memakan daging anakmu, dan aku akan tetap cantik dan awet muda. Wanita iblis, cepat lepaskan kami, atau aku akan berteriak sampai Pak Sukiryo kesini, ancam Surya. Sukiryo telah kulenyapkan terlebih dahulu. Kini hanya aku dan kau, aku dan anak-anakmu. Aku pun mendekati Ringgo terlebih dahulu. Anak itu menatap takut padaku, karena aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu menyayangi mereka. Jangan takut, sayang, gak akan sakit kok, ujarku memperlihatkan pisau padanya yang siap merenggut nyawanya. Hentikan! Teriak Surya. Seketika pisau isu sukses bersarang di dada Ringgo. Perlahan pisau kuputar dan kucabut jantungnya. Biadab kau, setan! Tak kusangka kau wanita iblis. Akan kubunuh kau, kutuk Surya. Aku pun melahap jantung Ringgo. Tak kupedulikan teriakan-teriakan Surya, sedangkan Rangga sudah pingsan di samping mayat Ringgo. Teriaklah sesuka hatimu, Surya. Teriaklah, Surya. Jantung ini begitu manis. Balita memang lezat dagingnya. Ucapku sambil terus melahap jantung Ringgo. Ku iris sedikit demi sedikit daging mentah Ringgo, dan ku jejalkan ke mulutku. Kukunya dan ku telan di hadapan Surya. Jeritannya semakin melemah. Mungkin sudah kehabisan tenaga. Aku tak menghiraukannya. Ku congkel kedua mata Ringgo dan ku telan bulat-bulat. Wah, nikmat sekali. Sudah cukup, hentikan. Terdengar Surya menangis. Merdu sekali tangisannya itu. Inikah dirimu sebenarnya, iblis berparas manusia? Bodohnya aku sampai jatuh hati padamu yang ternyata wanita iblis. Lanjutnya lagi. Aku tak butuh cinta. Semua laki-laki sama, sahutku. Perlahan aku merasa tubuhku kembali muda, padat, berisi. Garis-garis wajahku mulai menghilang, dan kulit wajahku kembali mengencang. Aku rasa sudah cukup untuk 5 tahun yang akan datang, ujarku. Kau mau kemana kau wanita jalang? Seru Surya. Aku pun mendekatinya. Terima kasih atas pujiannya, dan juga untuk daging anakmu yang lezat itu, Pak Surya. Kenapa kau tak bunuh saja kami semua? Ha? Belum waktunya untuk mati, Surya. Aku pun pergi meninggalkan mereka. Sejenak ku menoleh ke arah Ringgo. Tubuh bagian atasnya tinggal tulang dengan sedikit daging yang menempel. Bibirnya terkoyak karena tadi telah aku kunyah.
Matanya bolong karena sudah bersarang di dalam perutku. Aku pergi menembus pekatnya malam itu dengan bersimbah darah, menanti waktu berikutnya untuk mencari mangsa 5 tahun lagi. Di sisi lain, nampak sebuah rumah terbakar hebat. "Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran!" teriak orang-orang sekitar tempat yang terbakar. Semua mobil pemadam menjerit silih berganti. Air menyembur dari selang pemadam yang berusaha memadamkan si jago merah yang sudah melahap 4 rumah yang berdempetan itu. Perkampungan padat di Lagoa, Jakarta Utara itu baru kali ini terjadi kebakaran. Belum jelas penyebab terjadinya kebakaran itu. 2 buah rumah berhasil dipadamkan apinya. Di lantai atas, salah satu rumah tampak sesosok wanita berdiri dengan tenang di balik api. Seorang pemadam pun menyadari ada orang di rumah itu. Dengan berani dia memasuki rumah itu dan berhasil menyelamatkan wanita itu dari kobaran api. Dari rumah yang hampir terbakar keseluruhan itu, sang wanita tak menampakkan raut wajah ketakutan akan api. Tubuhnya pun mulus tanpa noda abu. Sang penyelamat tak menyadari hal itu. Dia membawa wanita itu menjauh dari kobaran api. Wanita itu tersenyum manis, membuat pemadam yang bernama Hendro itu langsung terpukau. Sadar api belum sepenuhnya padam, dia kembali membantu rekan-rekannya. Api pun berhasil ditaklukkan tanpa ada korban jiwa, walau kerugian cukup besar. Wanita tadi masih memperhatikan Hendro dari tempat dia berdiri tadi. Hendro pun lalu menghampirinya. "Kau tidak apa-apa, Nona?" tanyanya ramah. "Aku tidak apa-apa kok, terima kasih. Tapi aku tak tahu harus tinggal di mana lagi. Aku tak punya saudara di sini," ujar wanita itu dengan raut muka yang sangat sedih. Hendro pun tersentuh hatinya. Tak tega melihat kecantikan wanita itu tergores kesedihan. "Siapa namamu, Nona?" tanya Hendro. "Adinda Mailasari, Pak," jawab Adinda. "Aku Hendro. Kamu bisa lihat di bajuku ini." "Oh iya, apa pekerjaanmu selama ini?" tanya Hendro lagi. "Saya baby sister, Pak," sahut Adinda. Baby sister ya? Kebetulan kami sedang mencari tenaga baby sister. Kami berdua sibuk pada pekerjaan kami masing-masing. Jadi anak kami diasuh oleh pembantu kami. Apa kau bersedia membantu kami?" pinta Hendro. "Bisa, Pak." Adinda tersenyum manis pada Hendro, membuat Hendro semakin terpukau. "Kalau begitu kamu ikut saya sekarang," ujar Hendro, lalu membawa Adinda menaiki mobil pemadam yang dibawanya tadi. "Gila lu, Ndro, lo kagak takut sama bini lo?" celetuk Selamat, rekan kerja Hendro. "Dia baby sister, Matt. Kebetulan gue lagi butuh buat ngasuh Naila, anak gue," sahut Hendro. "Loh, itu rumahnya yang kebakar gimana?" tanya Selamat. "Itu rumah kontrakan, Pak. Biar pemilik rumah yang menyelesaikan," sahut Adinda lembut. "Oh, begitu ya? Ya udah, Ndro, gue bareng ngurus dia aja baliknya ya," ucap Selamat langsung menuju ke tempat orang yang dia sebut. Memang waktu itu ada 3 unit mobil pemadam. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Hendro, salah satu kompleks perumahan Kelapa Gading. Hendro menyuruh pembantunya yang masih muda bernama Rini untuk menunjukkan kamar Adinda. Istri Hendro kaget saat mengetahui ada wanita sedang bermain dengan Naila yang baru berumur 2 tahun itu. "Siapa kamu?" tanya Tania, istri Hendro, agak meninggi karena kaget. "Saya Adinda, Nyonya. Saya baru tiba di sini dibawa oleh Pak Hendro," jelas Adinda. "Baby sister? Berani sekali Mas Hendro mencari baby sister. Aku tak butuh seorang baby sister," ujar Tania dalam hati. Tanpa melanjutkan pembicaraan, Tania menelpon suaminya dan menggendong anaknya. Adinda hanya menunduk terdiam
Dia kembali ke kamar yang ditunjukkan Rini tadi. Adinda kembali termenung. Akhirnya dengan berat hati Tania menerima Adinda sebagai baby sister buat anaknya. Walau dia masih trauma akan kejadian 5 tahun silam yang menimpa kakaknya, tak ada raut wajah manis yang ditunjukkan Tania kepada Adinda. Tania tak pernah mau berbicara pada Adinda, sampai-sampai dia lupa siapa nama Adinda sebenarnya. Akhirnya Tania mengetahui nama asli Adinda dari Rini pembantunya. Tania terkejut mendengar nama Adinda Mailasari, nama yang menghancurkan kehidupan kakaknya dulu. Namun Adinda tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Setiap hari Tania selalu menekan Adinda agar dia pergi dari rumahnya. Tania semakin benci karena suaminya terus membela Adinda. Adinda masih bertahan atas tekanan dan cacian yang dilontarkan oleh Tania. Tania selalu mengerjai Adinda tatkala suaminya tidak pulang karena ada urusan di luar kota. Hendro adalah kapten dari pemadam kebakarannya dahulu. Kerap kali Adinda tidak diberi makan, disuruh mencuci dan membersihkan rumah yang merupakan tugas Rini. Adinda hanya pasrah menerima semuanya. "Kamu gak apa-apa, Adinda?" tanya Rini mendekati Adinda yang sedang termenung di kamarnya. "Gak apa-apa kok, Rin," jawab Adinda sambil tersenyum. Adinda, hari Rabu besok aku mau pulang kampung. Kakak aku nikahan dan meminta aku menghadirinya. Kamu gak apa-apa kan sendirian?" ujar Rini. "Gak apa-apa kok, Rin," sahutnya masih tersenyum. Rini khawatir pada Adinda akan perlakuan nyonyanya terhadap dia. Rinilah yang selalu menemani Adinda jika Adinda tengah termenung. Entah apa yang dipikirkan Adinda, Rini tak pernah melihat wajah Adinda murung sedikit pun. Hari itu pun tiba, di mana Rini akan pulang ke kampung halamannya, dan tinggallah Adinda seorang diri mengerjakan tugas Rini, sekaligus mengasuh Naila. Tania semakin menekan Adinda, bahkan sudah bermain fisik. Namun Adinda tetap saja diam. "Belum saatnya. Sebentar lagi, Adinda," ucap sebuah bisikan. Hari Kamis Tania ada arisan dengan teman-temannya, sedangkan Hendro sedang tidak ada kegiatan. Siang itu Adinda sedang di dapur. "Adinda, bisa kamu buatkan aku kopi?" pinta Hendro. "Baik, Pak." Adinda pun segera membuatkan pesanan majikannya. "Kenapa tanganmu, Adinda?" tanya Hendro yang melihat luka memar di tangan Adinda. "Oh, ini Pak, kemarin saya terpeleset di kamar mandi, Pak," ujar Adinda berkilah. Tak ingin Hendro mengetahui perbuatan istrinya itu. "Oh, lain kali kamu hati-hati ya," ujar Hendro. Hendro pun meminum kopi itu sambil membaca koran. Tak ada rasa curiga sedikit pun. Naila sedang asik bermain sendiri di sampingnya. Perlahan-lahan Hendro pun mengantuk dan akhirnya tertidur. Tiba-tiba di sisi lain, "Kok perasaan aku tidak enak ya?" batin Tania yang sedang arisan. "Ibu-ibu, saya permisi dulu ya, ada urusan mendadak," pamit Tania. Tania pun segera keluar dan mulai melajukan mobil jas merahnya. Tania nampak gelisah. Dia merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi pada keluarganya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Jalanan tampak tak begitu ramai karena malam Jumat itu sangat lengang. Benar saja, ketika Tania sampai di rumahnya, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Sepi dan pintunya terbuka. Dengan mengendap-endap, Tania menelusuri rumahnya dengan sebilah belati perak yang dia ambil di lemari pajangan rumahnya. Tidak ada siapa-siapa, sampai dia mendengar suara orang terbekap yang berasal dari belakang rumahnya. Perlahan dia cari asal suara itu.
Suara itu berasal dari kamar kosong di samping kamar Rini. Ceklek. Tania membuka pintu dan alangkah kagetnya dia mendapati suaminya tengah terikat dan mulutnya tersumpal. Di sampingnya seorang wanita menunduk membelakanginya. Wanita itu menoleh seketika. Wanita itu menoleh seketika. Adinda dengan mulut yang bersimbah darah menyeringai tajam pada Tania. "Biadab kau! Apa yang kau lakukan?" bentak Tania. "Aku sedang menyantap anakmu, Tania." Sahut Adinda dengan tawa yang mengerikan. Dia pun melesat ke arah Tania. "Kau harus mati, Tania," lanjutnya lagi. Namun Tania refleks menancapkan belati perak tadi tepat di perut Adinda. "Bajingan kau wanita iblis, rasakan ini." Tania menancapkan belatinya semakin dalam. "Ah!" pekik Adinda, lalu terkapar di lantai ruangan itu. Perlahan-lahan tubuhnya mengeriput. Darah mengalir dari setiap lubang di tubuhnya. Tubuhnya kembali mengering. Bola matanya meloncat dari sarangnya. Adinda terus mengerang mengerikan, sampai akhirnya tubuhnya mengering dan tinggal tulang belulang. Ternyata perak itu adalah kelemahan wanita iblis seperti Adinda. Tania histeris melihat anaknya yang sudah tak utuh lagi. Separuh tubuh anaknya sudah habis digerogoti oleh Adinda. Bola matanya sudah tidak ada lagi. Isi perut anaknya pun sudah terburai keluar. Tania tak menyangka kejadian yang menimpa keponakannya, Ringo, 5 tahun yang lalu, akan menimpa anak pertamanya. Dia pun melepaskan suaminya. "Anak kita, Pak. Anak kita, Pak," ujar Tania membendung kesedihannya. "Kita ikhlaskan saja, Mah. Sekarang wanita iblis itu sudah tidak ada lagi," sahut Hendro yang juga tak mampu membendung kesedihannya. Sepasang mata memperhatikan mereka dalam kegelapan. Di sisi lain, kita kembali ke Rini yang sedang berada di kampung. Rini sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan kakaknya. Pestanya tidak terlalu megah, namun meriah, karena dihadiri seluruh warga desa Kalirejo yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Tersirat raut bahagia menghiasi senyum mempelainya. Rini turut senang melihat kakaknya menikah. 3 hari sudah berlalu sejak pernikahan itu. Arman dan Retno berbulan madu ke Surabaya. Di rumah tinggal Rini, Siska adiknya yang baru berumur 10 tahun, dan ibunya Sutini. Bapak Rini sudah lama meninggal, sehingga Rini mau tak mau merantau ke Jakarta demi menghidupi adik dan ibunya. Sedangkan Mas Arman tak pernah membantunya. Walau begitu, ibunya tak pernah marah pada Arman, lelaki satu-satunya itu. "Duk, kapan kue balik kerja di Jakarta?" tanya ibunya dengan logat Jawa yang kental. "Seminggu malih, Bu. Rini ajeng istirahat riyin," sahut Rini lembut. Malam itu mereka tengah berbincang di teras rumah. Desa itu selalu sepi jika malam menjelang. Tak seperti di kota yang selalu hidup 24 jam. Di sini pukul 8 malam saja sudah lengang. Tidak ada yang berkeliaran di malam hari. Bu Sutini pun beranjak masuk ke kamar untuk beristirahat disusul dengan anaknya Siska. Rini masih termenung di teras rumahnya. Entah kenapa, pikirannya tertuju kepada Adinda. Perasaannya tidak tenang, khawatir akan nasib temannya itu. Rini belum tahu siapa Adinda sebenarnya. Tak lama kantuk pun menyerang Rini. Dia pun beranjak ke kamar dan untuk tidur. Rini tolong aku, Rin," ujar Adinda melambaikan tangannya. Kamu kenapa, Adinda?" tanya Rini sambil terus mengejar Adinda. Namun Adinda seperti terseret mundur.
Rini berhenti sejenak. Nafasnya terengah-engah mengejar Adinda. Rini memperhatikan sekitarnya. Dia berada di hutan. Ada sebuah gubuk kecil yang diterangi seberkas cahaya seperti cahaya lilin. Rini pun menghampiri gubuk itu. Tanpa permisi, dia membuka pintu gubuk itu. Dan alangkah terkejutnya Rini mendapat sesosok mayat kering. Hanya tinggal tulang tanpa daging terkolek lemas di lantai gubuk itu. Sosok itu menoleh dan berkata, "Tolong aku, Rini, tolong aku." Lirih sosok itu. Siapa kamu?" ucap Rini terbata-bata. "Aku Adinda, Rin." Lanjut sosok itu yang bernama Adinda. Tidak mungkin kau Adinda," sahut Rini tidak percaya. Sosok itu pun berdiri dengan susah payah dan menunjukkan gelang yang diberikan Rini dulu. "Aku Adinda, Rin," ucapnya lagi menunjukkan gelang itu. "Apa yang terjadi padamu, Adinda?" tanya Rini. Tak terasa air matanya menetes. "Kemarilah, Rini, aku butuh bantuanmu," himbau Adinda. Seraya dihipnotis, Rini pun akhirnya mendekat. Seiring Adinda menyentuh Rini, sesosok wanita dengan rambut tergerai panjang, badannya yang tulang dibaluti baju kusam, mendekati tubuh Rini yang sedang bermimpi dan masuk ke dalam tubuhnya. Udara pagi yang dingin menelusup ke kamar Rini yang terletak di samping rumahnya, yang langsung menghadap pesawan luas. Rini tak sadar bahwa jendela kamarnya terbuka dari semalam. Hembusan angin pagi telah membangunkannya. Seperti tak pernah terjadi apa-apa, dia pun menuju dapur dan mengambil air wudhu. Selesai sholat, dia kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Karena waktu masih pukul 5:35 waktu Indonesia Barat. Di Sragen, waktu itu masih gelap. Ketika Rini hendak menutup jendelanya, astagfirullahaladzim, tepat di depan jendelanya berdiri sosok Adinda yang kering dan bersimbah darah. Dia menjulurkan tangannya dan melayang mendekati Rini. Rini menutup jendelanya dan berlari ke ranjangnya. "Tak usah takut, Rini, karena sekarang aku adalah kamu," ujar Adinda. "Tidak!" Rini pun terbangun. Ternyata dia sedang bermimpi lagi. Masih terbayang-bayang oleh Rini wajah Adinda yang begitu mengerikan. Tak mau ambil pusing, Rini pun segera mandi. Di ruang tengah sudah ada ibu dan adiknya, Siska, yang sudah bersiap berangkat ke sekolah. "Wis tangi, Nduk, dang atus, ben seger awakmu," ucap sang ibu. "Nggih, Bu. Ibu masak nopo?" "Sego goreng. Iki ibu arep nganterke adikmu mangkat sekolah. Segone ning meja kuwi. Ibu mangkat sik ya, Nduk," ujar Bu Sutini. Siska pamitan sama Rini dan berangkat sekolah bersama ibunya. 3 hari Adinda tidak pernah datang lagi dalam mimpi Rini. Malam itu Rini seperti biasa berkumpul di teras bersama ibu dan Siska, bercerita bagaimana pengalamannya selama bekerja di Jakarta. Rini menceritakan tentang Adinda pada ibunya, seorang wanita yang tegar menerima cacian dan perlakuan majikannya di matanya. Lalu Rini menceritakan mimpinya 3 hari yang lalu tentang Adinda yang mendatanginya dan meminta tolong kepadanya. Ibunya mencoba menelaah arti mimpi sang anak. Sebagai orang tua, naluri Bu Sutini lebih peka dibanding anaknya. "Ngene lho, Nduk, mimpi iku kembang turu. Nek kowe ngimpi kaya ngono, ojo ngasek lali ngucap istighfar, ben atimu adem, Nduk," ujar ibu menenangkan. "Nggih, Bu,
Rasane Adinda kuwi kena musibah, Bu. Aku wedi nek kelingan rupane awake yo mung tulang tok, Bu. Mripate karo irunge kebak gete, Bu. Pokoke medeni rupane, Bu. Terang Rini. Yo wis bengi, ndang turu. Aja mbok dieling-eling maneh. Ucap ibu menyuruh mereka tidur. Rini pun beranjak ke kamarnya. Ibu tidur berdua dengan Siska di kamar yang terletak bersebelahan dengan kamarnya Rini. Aku lapar, Rin. Ini sudah waktunya, ujar Adinda lirih. Perlahan tubuh Rini beranjak keluar rumah dan berjalan entah kemana. Keesokan harinya, Rini terbangun dengan darah yang sudah mengering di tangan, baju dan wajahnya. Rini shock dan langsung berlari ke sumur membersihkan diri dan membuang bajunya yang penuh dengan darah. Warga dihebohkan dengan hilangnya anak perempuan Pak Wayan yang baru berumur 8 tahun. Setelah ditelusuri, warga menemukan bekas darah yang mengarah pada semak-semak di belakang rumah Rini. Warga terkejut bukan kepalang menemukan jasad anak Pak Wayan yang hanya tinggal tulang belulang dan isi perutnya yang masih tersisa. Warga yang melihat bergidik ngeri melihatnya. Bahkan ada yang muntah-muntah di tempat itu. 3 hari berturut-turut warga kehilangan anak kecil dan ditemukan dengan kondisi yang sama, namun di tempat yang berbeda. Rini menyadari kalau itu perbuatan Adinda yang menggunakan tubuhnya. Tak tahan, Rini pun menceritakan pada ibunya tentang keadaan yang selalu terbangun dengan badannya yang penuh dengan darah. Ibu Rini shock mendengar hal itu. Hampir saja pingsan mendengar kenyataan pahit itu. Setelah agak tenang, barulah beliau mulai berpikir. Bu Sutini melihat ke arah Siska. Beliau takut kalau Siska yang akan menjadi korban selanjutnya. Terlebih pelakunya adalah Rini, kakaknya sendiri. Tepat jam 12 malam, Rini kembali didatangi oleh Adinda di dalam mimpinya. Hentikan semua ini, Adinda, bentak Rini. Aku belum akan berhenti sampai kau memakan 5 orang anak, Rini. Dengan itu aku bebas menggunakan tubuhmu dan rohmu akan terbelenggu selamanya di sini, di alam mimpi. Tawa Adinda memekakkan telinga Rini. Aku bukanlah budakmu, wanita iblis. Sejak aku menyentuhmu, saat itulah tubuhmu ku kendalikan, walau belum sepenuhnya. Tawa Adinda semakin mengerikan. Sementara itu, tubuh Rini mulai bergerak keluar. Ibunya menyadari suara langkah kaki Rini. Bu Sutini yang sedari tadi belum tidur karena memikirkan nasib anaknya, mulai mengikuti Rini kemana ia pergi. Rini mengarah ke rumah Pak Samin yang berada tak jauh dari rumahnya. Pak Samin memang memiliki seorang anak berusia 9 tahun. Nendi namanya. Bu Sutini kalah cepat dengan Rini, hingga Rini pun berhasil membawa Nendi ke dalam semak-semak. Warno dan Trisno yang sedang meronda melihat Rini yang sedang berlari ke dalam semak. Mereka pun mempersiapkan alat mereka dan mengejarnya. Mereka kehilangan jejak dalam semak-semak. Perlahan terdengar suara menggerisik di balik semak-semak. Mereka pun menghampirinya dengan senjata yang sudah siap di tangan mereka. Rini dengan lahapnya menyantap tubuh Nendi. Sontak, Warno dan Trisno kaget bukan kepalang. Tepat di depan mereka seorang wanita kanibal tengah menyantap manusia. Terlihat santapannya sudah habis separuh, dan usus yang masih kecil itu terbusai keluar. Sungguh sangat mengerikan. Rini menyadari keberadaan mereka. Dengan mata yang merah dan mulut serta badan yang penuh dengan darah, Rini menerkam Warno, bak harimau yang sedang menerkam mangsanya.
teriak Warno. Warno terjatuh dan Rini sudah berada di atasnya. Wajah mengerikan Rini hendak menggigit Warno. Dengan cepat, Tresno menancapkan sebuah belati di punggung Rini. "Ah!" teriak Adinda, dan Rini pun kembali pada tubuhnya yang telah tertancap belati. Rini mengerang kesakitan, namun Tresno kembali menusukkan hingga Rini pun meregang nyawa. Angin malam berhembus seiring roh Adinda yang keluar dari tubuh Rini. Di sisi lain, "Bagaimana ini, Mas? Mau kita apakan jasad anak kita ini?" ujar Tania terseduh-seduh. "Kita makamkan secara layak saja, Ma. Dan mayat Adinda kita kubur saja di tanah belakang." Hendro menenangkan. "Bakar saja, Mas, mayat wanita iblis itu. Dia sudah merenggut anak kita, Mas." "Bagaimanapun juga jasadnya manusia, Ma. Biar kita kubur saja. Tapi di belakang rumah agar tak mengundang curiga banyak orang." Seminggu berlalu semenjak kematian Naila dan Adinda. Hanya sebagian keluarga Tania saja yang mengetahui akan hal itu. Surya, kakak Tania, shock mendengar kabar mengerikan itu. Hal serupa yang telah merenggut Ringgo, salah satu anak kembarnya 5 tahun yang lalu. Sekarang usia Rangga sudah 14 tahun. Surya dan Rangga masih menginap menemani Tania, sebab Hendro harus tetap menjalani tugasnya sebagai kepala pemadam. "Mas, benar-benar tidak menyangka kalau Adinda ada di sini," ucap Surya membuka pembicaraan setelah lama larut dengan pikiran masing-masing di ruang tengah. Aku sudah ada firasat buruk, Mas, sejak wanita setan itu masuk ke dalam rumah ini," sahut Tania. "Bagaimana awalnya dia datang kemari, Tania?" Mas Hendro yang bawa dia kemari, Mas. Dia korban kebakaran di Lagoa beberapa waktu yang lalu. Mas Hendro terlalu berhati lembut, tak pernah peka akan hal buruk. Mudah sekali iba pada orang yang tidak dikenal, jelas Tania dengan panjang lebar. "Apa wanita yang mengasuh kami dulu, Pak?" ucap Rangga yang baru datang dari dapur membawa minuman dingin. "Iya enggak? Kamu masih ingat kan?" tanya Surya. "Bagaimana aku lupa, Pak? Di depan aku dia menghabiskan Ringgo. Sungguh mengerikan." Rangga bergidik ngeri. "Lalu bagaimana dia bisa kau bunuh, Tania?" tanya Surya. Karena tadi Tania sempat memberitahukan kematian Adinda. Aku menusuknya dengan belati perak yang ada di lemari pajangan itu, Mas." Tania menunjuk lemari yang berisi piring-piring hias dan beberapa barang antik. "Apa yang terjadi saat kau menusuknya, Tania?" "Dia menjerit dan menggelepar di lantai, Mas. Lalu tubuhnya mengerut bersamaan dengan darah yang keluar dari tiap lubang di tubuhnya," jelas Tania. "Berarti kelemahannya pada belati itu, Tante," sahut Rangga. Iya Tania. Sepertinya Rangga benar. Atau mungkin perak kelemahannya." Surya hanya menerka-nerka. "Lalu dari mana belati itu berasal, Tania?" lanjutnya lagi. "Itu aku dapat dari kenalan saya di Solo, Mas." Hendro tiba-tiba saja muncul. "Oh, sudah pulang kamu, Hen?" sahut Surya. "Iya, Mas. Tadi ada sedikit urusan di kantor, jadi saya telat pulang. Biasanya jam 5 sore sudah di rumah. Sekarang sudah jam 7 malam, jawab Hendro. "Mau kupanaskan air untuk mandi, Mas?" ujar Tania. "Iya, Mah. Badanku lengket-lengket sekali sepertinya," sahut Hendro. Tania pun beranjak ke belakang. Obrolan Surya dan Hendro pun berlanjut. Rangga hanya mendengarkan di samping ayahnya. "Sudah siap, Mas, airnya. Mandi dulu biar seger badannya." Tania muncul dari dapur. "Iya, Ma. Aku mandi dulu ya, Mas," ujar Hendro sambil berlalu ke belakang. "Pembantumu belum ada kabar, Tania?" tanya Surya. "Belum, Mas." "Apa tidak kau coba menghubunginya?" "Sudah aku hubungi dari kemarin, tidak ada jawaban, Mas." Coba kau telepon sekarang."
ujar Surya. Tania pun mengambil HP BB-nya dan mengetik beberapa nomor. Tersambung mas, ucap Tania. Halo, dengan Rini. Tania mengawali pembicaraan saat teleponnya dijawab. Beberapa menit kemudian wajahnya berubah terkejut. Air matanya menetes di kelopak matanya. Surya dan Rangga keheranan melihatnya. Ada apa Tania? Tanya Surya bingung. Rini mas, Rini, ucapnya terbata-bata. Kenapa? Rini kenapa? Surya semakin penasaran. Rini baru saja meninggal mas. Tadi ibunya yang menjawab. Beliau menjelaskan kematian Rini yang tak wajar. Tubuhnya dikendalikan oleh Adinda untuk memakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun di desanya mas. Jelas Tania. Terbesit raut ketakutan di wajahnya. Apa? Bagaimana bisa? Surya dan Rangga sama-sama terkejut. Beliau bilang bahwa setelah pernikahan kakaknya, Rini didatangi Adinda dalam mimpi mas. Sudah 3 orang anak yang menjadi korbannya, lanjut Tania. Itu berarti dia akan hidup 15 tahun lagi pak, ujar Rangga. Iya Tania. Dulu dia sempat mengatakan bahwa setiap anak yang dimakannya akan memperpanjang usianya selama 5 tahun, sambung Surya. Tapi mas, bukannya Rini sudah meninggal dan tubuh Adinda pun sudah kami kubur, sahut Tania cemas. Di mana kau kubur jasad Adinda? Tanya Surya. Di samping gedung di belakang rumah mas. Ayo kita lihat sekarang. Aku merasakan firasat buruk Tania. Segera saja Surya, Rangga dan Tania menuju tempat dikuburnya jasad Adinda. Ternyata semua nihil. Gundukan tanah itu menjadi berlubang tanpa isi. Kita terlambat Tania. Bagaimana ini mas? Dia hidup kembali, sahut Tania gemetaran. Tenang tante, kita pasti bisa melenyapkannya, ujar Rangga menenangkan. Hendro yang baru saja selesai mandi tak menyadari apa yang tengah terjadi di luar. Hendro membuka lemari kaca di kamarnya untuk mengambil pakaian yang akan dikenakannya. Saat lemari ditutup, Adinda? Hendro kaget melihat sosok Adinda telah berdiri di belakangnya. Wajahnya dan tubuhnya penuh bercak darah kering. Kau sudah mati Adinda, ucapnya terbata-bata. Berkat Rini, aku bisa hidup kembali, ucapnya lirih sangat mengerikan. Apa yang kau lakukan pada Rini? Tanya Hendro gemetar. Dengan tubuh Rini, aku berhasil memakan 3 orang anak manusia dan dia telah mati. Kini giliranmu Hendro. Adinda melesat cepat ke arah Hendro dan bersiap menikamnya dengan pisau yang sudah digenggamnya. Hendro berusaha lari ke arah pintu, namun naas. Langkahnya kalah cepat dengan Adinda. Pisau Adinda sukses bersarang di jantung Hendro. Hendro terkapar bersimbah darah memenuhi tubuh dan handuknya. Mas Hendro, itu suara Mas Hendro mas. Tania cemas mendengar teriakan Mas Hendro. Ayo kita segera ke kamar Hendro Tania, sahut Surya. Mereka bertiga segera menuju ke kamar Hendro. Tidak, gak mungkin Mas Hendro, gak mungkin. Tania histeris mendapati suaminya tergeletak tak bernyawa dengan sebilah pisau menembus jantungnya. Pak lihat itu pak, ujar Rangga menunjuk pada lemari kaca. Terdapat tulisan yang ditulis dengan darah. Aku datang untuk kalian. Ayo kita keluar dari sini Rangga. Tania, ajak Surya. Keluar kau wanita iblis, aku akan membunuhmu, ujar Tania menantang. Kaca pada lemari dan jendela pun pecah seketika. Angin berhembus kencang memasuki kamar. Tapi lampu pun padam. Tania menjerit. Tania, apa yang terjadi? Surya terkejut namun tidak ada jawaban. Rangga, tetap di samping papa, lanjutnya lagi.
Iya Pak, iya, sahut Rangga. Lampu kembali menyala. Surya dan Rangga terperanjat melihat Tania sudah tak bernyawa, dengan leher yang hampir putus. Matanya terbelalak. Rangga, ayo kita keluar dari sini. Surya mengajak anaknya keluar. Saat sampai di ruang tengah, Adinda muncul di depan mereka. Surya pun beranjak mundur. Rangga cepat lari Rangga. Tapi aku gak mau papa dibunuh olehnya. Pasti ada jalan lain, Pak. Sudah cepat kau pergi Rangga. Papa akan menahan dia. Kalian tak akan kubiarkan hidup. Tawa Adinda menggetarkan kaca pada lemari pajangan di ruang tengah itu. Rangga melihat belati perak yang terjatuh dari lemari itu. Adinda langsung menyerang Surya. Pisaunya diarahkan tepat ke jantung Surya. Surya mengelak, namun lengan kanannya terkena pisau Adinda. Darah mengucur dari lengannya. Adinda kembali menyerang Surya yang tersungkur karena menyandung meja. Matilah kau Surya. Adinda sudah mendekat kepada Surya dan siap menikamnya. Tidak semudah itu kau membunuh papaku, wanita iblis. Tanpa disadari Adinda, Rangga sudah berhasil menancapkan belati perak di jantungnya. Adinda beringsut. Tubuhnya kembali keriput. Dia meronta-ronta kesakitan. Seiring darahnya yang mengalir deras dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Dagingnya terkelupas sedikit demi sedikit, lalu hilang menjadi abu. Rangga memeluk papanya menyaksikan perubahan Adinda, hingga tubuh Adinda menjadi tulang dan kering menjadi abu. Ini sudah berakhir, Pak, ucap Rangga. Terima kasih, Nak. Kau sudah menyelamatkan Papa, sahut Surya. Hanya Papa yang aku punya. Aku akan melindungi Papa, ujar Rangga menitikkan air mata. Terlihat dua gundukan yang masih basah berdampingan dengan sebuah gundukan kecil. Berdiri nisan bernamakan Tania binti Susilo, Naila binti Hendro Sudrajat, dan Hendro Sudrajat binti Abdullah. Selamat jalan Tania, Naila, dan Hendro. Semoga kalian tenang di alam sana, ujar Surya yang duduk di kursi roda dengan tangan kanannya terbalut perban. Ayo kita pergi, Pak, ujar Rangga mendorong kursi roda papanya. Dan cerita pun selesai. Bagaimana menurut kalian dengan cerita yang berjudulkan Baby Sister ini? Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru di channel Ngulik Horor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.